Oke, kita lanjut ke materi metode penyusutan ya. Tadi kan jurnalnya beban penyusutan misalnya mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nah ini contohnya ya, ada perusahaan Pak Tarno yang beli mesin fotokopi, harga mesin fotokopinya 10.000, PPN-nya 10%, biaya angkutnya 1.000. Nah mesin tersebut dapat dipakai 4 tahun, atau kalau dihitung bisa fotokopi gitu, kita misalkan 1.000 kali ya. Ini permisalan aja angkanya, kalau realnya ya pasti lebih lah ya. Ini contoh aja supaya gampang hitungnya ya. Terus kemudian nilai sisanya 1.000. Apa sih nilai sisa? Perkiraan ketika sudah 4 tahun berakhir itu, ketika dijual lagi dia lakunya 1.000, itu perkiraan nilai sisa taksiran. Oke. Nah, maka kita hitung harga perolehan mesin fotokopinya adalah, jangan mesin fotokopinya aja 10.000. Kenapa? Karena supaya mesin fotokopi itu siap digunakan, kita harus membayar beban angkutnya 1.000. PPN-nya juga harus bayar 10%. Kalau nggak bayar PPN kan nggak boleh beli. Katakan seperti itu. Nah, maka PPN-nya ini kita tambahkan sebagai harga perolehan. Kenapa? Karena mesin fotokopinya mau dipakai sendiri, bukan jual lagi. Jadi PPN-nya tidak bisa dikreditkan atau nanti dikurangkan gitu. Jadi ini bukan PPN masukan, nanti itu kamu belajar di perpajakan ya. Jadi PPN-nya ini akan menjadi komponen penambah harga supaya dia menjadi harga perolehan. Jadi harga perolehannya 10.000 tambah PPN-nya tambah biaya angkutnya 12.000. Oke. Kemudian nilai sisanya 1.000, umur ekonomisnya atau N 4 tahun atau 1.000 unit. Sekarang kita menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ya, caranya ada dua. Pertama, kita menentukan tarifnya dulu. Tarifnya itu rumusnya 100% dibagi di atas tadi umurnya 4 tahun, otomatis tarifnya menjadi 25%. Dasar penyusutan ini apa? Dasar penyusutan itu tarifnya nanti dikalikan apa? Dikalikan dasar penyusutan, yaitu harga perolehan tadi 12.000 dikurangi nilai sisanya tadi 1.000. Ya. Maka kalau kita bikin tabel gitu ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 belinya, maka pada akhir tahun akan ada penyusutan sebesar 25%, ambil dari sini 25%, dikali apa tadi? Dasar penyusutannya yaitu HP-NS, harga perolehan 12.000, nilai sisanya 1.000. Ketemu hasil 2.750 per tahun, dan nanti per tahunnya sama. Terus apa ini akumulasi penyusutan? Akumulasi itu jumlah. Maka akumulasi penyusutan adalah jumlah penyusutan. Kalau yang di tahun 2020, tahun pertama masih 2750. Tahun kedua maka adalah ini ditambah ini. Penyusutan tahun sebelumnya ditambah penyusutan tahun itu. Ya. Oke. Nah, ini juga sama. Adalah hasil dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah beban penyusutan tahun itu. Jadi dia jumlah. Sedangkan nilai buku adalah harga perolehan yang 12.000 tadi dikurangi dengan akumulasinya. Kalau di awal tahun kan masih harga nilai bukunya masih sebesar harga perolehan. Kenapa? Karena belum ada akumulasi penyusutan. Maka nilai bukunya masih 12.000. Di akhir tahun maka nilai bukunya berkurang sebesar 12.000 dikurangi dengan 2.750 beban penyusutannya, hasilnya 9.250 gitu, dan seterusnya. Atau bisa dicari dengan cara yang sama sebetulnya ya. Kalau mau saya terangkan tuh ada, kalau rumusnya udah ini aja. Penyusutan per tahun adalah HP-NS, dasar penyusutannya dibagi tahun. 12.000 dikurangi 1.000 bagi 4. Sebetulnya sama ini loh. Ini kan dikali ini. Dikali 25%. 25% kan dari 100% bagi 4. Kedua bagi 4. Loh, bagi 4. Ketemu 2.750 per tahun. Sama. Ini tabelnya sama. Nah, sekarang gimana kalau belinya nggak awal tahun?
Sekarang misalnya belinya di tanggal 1 April, maka di tahun 2020 itu dia cuma penyusutannya dari 1 April sampai 31 Desember 9 bulan. Nah, jangan dihitung full 1 tahun, harus dikalikan 9 per 12, 9 bulan yang sudah dilewati dari 12 bulan total, dikalikan per tahunnya ini tadi ambil dari sini. Nah, ini hasilnya segini. Tapi kan tahun berikutnya full 2750 full, kecuali tahun terakhir bulan, ya kan, karena yang di tahun awal kan dipakainya 9 bulan, otomatis sisanya adalah 3 bulan. Ya, hasilnya sekian. Ya, akumulasi penyusutan sama. Penjumlahan dari beban penyusutan ini ditambah ini ditambah ini, hasilnya ini ditambah ini, hasilnya ini, gitu. Nah, otomatis ini nilai buku adalah harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, nanti di akhir tahun akan tersisa sebesar nilai sisanya. Oke, paham ya? Agak cepat sedikit, nanti kalau kamu kurang paham, dilihat lagi videonya atau tanya gitu ke saya ya. Kemudian metode saldo menurun ganda. Tarifnya adalah sebesar 2 kali tarif garis lurus. GL tadi tarifnya 100% per N. Maka tarifnya 2 kalinya. Nih, 2 kali 100% per N. Ya. Nah, ketemu karena tadi 4 tahun, ketemu 50% tarifnya. Dasar penyusutannya bukan HP NS tapi nilai buku. Ya, coba kita lihat. Di akhir tahun 2020, tarifnya dikalikan dasar penyusutan yaitu nilai buku. Dapat dari mana ini 12.000? Dapat dari sini. Nah, nih nilai buku ditaruh di sini. Hasilnya adalah 6.000. Ya, otomatis akumulasinya masih 6.000 karena sebelumnya belum ada penyusutan. Nilai bukunya berubah dari 12.000 dikurangi 6.000, hasilnya ini 6.000. Di tahun berikutnya sama 50%, tapi kalinya bukan 12.000 lagi tapi 6.000. 6.000 dapat dari mana ini? Dan begitu seterusnya. Kecuali tahun terakhir ya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan nilai sisanya sebesar 1.000. Maka kalau diteruskan ini 50% kali 1.500 nanti hasilnya lebih. Dan akhirnya nilai bukunya kurang dari 1.000. Maka cukup dengan cara mengurangkan nilai bukunya ini 1.500 dikurangkan dengan nilai sisa yang diinginkan. Selisihnya 500. Nah, 500 taruh sini. Gitu aja. Yang tahun terakhir. Oke. Nah, sekarang masalahnya akan muncul ketika belinya tidak tanggal 1 Januari. Misalnya 1 bulan 4, ya. Nah, ini ada lapisan-lapisan. Kalau kamu lihat ini, saya terangkan ini. Ini ada lapisan ini. Merah dari lapisan ini, hijau dari lapisan ini, yang terakhir yang abu-abu dari lapisan ini. Nah, kenapa? Karena pemakaiannya itu harus sesuai dengan lapisan. Di tahun 2020 hanya 9 bulan dari 12 bulan waktu yang sudah dijalani, maka diambilkan tarifnya dari sini, dari lapisan ini 9 per 12. Paham ya? Nah, tapi untuk tahun berikutnya coba kamu lihat ini. Masih ada sisa yang kuning ini kan ya. Sisa 3 bulan. Kamu pakai di tahun berikutnya, maka ini akan muncul di tahun berikutnya ini. Nah, nih. Kalinya tetap kali 12. Nih 12. Meneruskan lapisan yang pertama dihabiskan dulu. Nah, baru kemudian makan lapisan selanjutnya yang dikali 6.000 ini. Yang kali 6.000 ini berapa? Dimakan dulu 9 per 12. Dipakai dulu 9 per 12. Ya, ini jadi ini tahun 2021 ini ada dua tarif. Yang 3 per 12 bulan pakai tarif yang kuning. Kamu bisa lihat di tabel penyusutan sebelumnya. Nih. Kemudian
Yang 9 bulan berikutnya adalah dari tarif berikutnya, yang pink ini. Itu. Kamu lihat, pelajari lagi, pahami lagi. Yang tabel bawahnya ini. Ada lapisan-lapisan ini. Mengikuti yang atas, lapisan atas. Makanya saya kasih warna, itu lapisannya sama. Ya. Oke, terus metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun ini, misalnya umurnya tadi contohnya 4 ya. Ini ada rumusnya. N kali N plus 1 per 2. 4 dikali 4 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Kali 4, 20. 20 bagi 2 hasilnya 10. Aduh, males buat ngapalin rumus. Boleh nggak pakai rumus, caranya gini. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi menurun, itu tambahkan. Tahunnya 5 ya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Tahunnya 10 ya 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Seperti itu. Hasilnya itu adalah nanti sebagai pembilangnya. Contoh ini. Ini ya. Pembilangnya 10 itu jadi ininya. Oh ini loh. Nah, pembilangnya. Oh maaf, penyebut ya. Yang bawah itu penyebut, maaf. Penyebutnya. Kemudian yang atas diisi dengan tahun mundurnya. 4, 3, 2, 1. Nih. 4, 3, 2, 1. Maka tarif tahun pertama 4 per 10. Tahun yang kedua 3 per 10. Tahun ketiga 2 per 10. Tahun keempat 1 per 10. Dasar penyusutannya HP min NS. Jadi ini nanti tarifnya dikalikan HP, harga perolehan, dikurangi nilai sisa. Ini dia tabel penyusutannya. Tarifnya ini dari tadi 4 per 10, 3 per 10, 2 per 10, 1 per 10. Dikalikan HP min NS. Ya. Akumulasi dan nilai buku sama seperti di atas tadi. Nah, kalau dia tidak belinya tanggal 1 Januari maka sama seperti yang saldo menurun ganda tadi. Nih, pakai layer. Pakai layer. Nah, ini. Tarifnya yang kuning untuk tahun 2020 dimakan 9 per 12. Sisanya yang 3 per 12 dimakan di tahun berikutnya. Nambah karena 1 tahun kan kurang 9 bulan, diambilkan dari tarif yang pink, yang ini. Nah, yang sisanya dari tarif pink ada 3 per 12 itu dimakan di tahun berikutnya. Istilahnya gampangnya gitu cara memahami ya, bukan dimakan dalam artian sesungguhnya ya. Nah, ini kamu lihat di tabelnya. Nah, kamu pahami. Ini sudah saya kasih warna sama supaya kamu paham bahwa ini adalah lapisan-lapisan kuning, ini harus dihabiskan dulu. Jumlahnya 12 bulan. Yang pink juga 12 bulan. Yang hijau juga 12 bulan. Ya. Ya, yang terakhir juga 12 bulan. Cuma bedanya yang terakhir gitu ya. Oh, ini sama-sama, maaf. Ya. Tadi yang beda ini ada di sini loh. Metode ini loh. Karena lapisannya ini 500. Dapatnya dari 1.500 kurangi 1.000. Dapatnya 500. Kenapa kok nggak dihitung kayak ini, Kak? 50% kali 1.500. Nanti kalau dihitung seperti itu, maka nilai bukunya tidak akan 1.000 tapi kurang dari 1.000. Makanya dia langsung dikurangkan aja. 1.500 dikurangi 1.000. Dapatnya 500. Itu maksud saya tadi. Nah, itu kalau belinya tidak tanggal 1 Januari, maka tarifnya nih tinggal 9 per 12 kali 500-nya. Bukan kayak atasnya kali 50% kali nilai bukunya. Tidak. Oke. Jadi langsung ke 500-nya. Oke. Kamu pahami? Ya. Oh, ini yang terakhir ya, lupa ya. Ada metode unit produksi. Jadi misalnya enggak 4 tahun. 1.000 unit. Ini bisa dinilainya gitu. Maka tahun 2020 dia produksi 100. 2021 250, 2022 350, 2023 300. Maka penyusutannya adalah ya tarifnya ini 100 ini per total 1.000 unit yang bisa diproduksi. Jadi 100 per 1.000. Yang tahun berikutnya 250 per 1.000. Tahun berikutnya 350 per 1.000. Tahun berikutnya lagi 300 per 1.000. Dikalikan dasar penyusutannya adalah HP min NS. Nah, ini kamu bisa lihat di tabelnya. Ini tarifnya dapat dari sini ya. Dapat dari sini, ini tarifnya. Oke. Pahami
dan silakan bertanya. Terima kasih.